Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Markaji. Mari kita ngaji. Oke. Kita lanjutkan dari yang terakhir sudah kita pelajari, yaitu faslun wa makna la ilaha illallah. Kemudian kita lanjutkan belajar bareng, ngaji bareng faslun alamatul bulughi. Ini faslun menarik ini, untuk lumayan obrolan agak dewasa. Tapi ini tidak untuk membuat pikiran kita melayang-layang ya. Tidak, bukan itu maksud saya. Kita fokus untuk mengetahui gimana sih alamatnya orang yang sudah baligh. Apa itu baligh? Orang yang sudah terkena hukum Islam, sudah dibebani pada diri sendirinya, tidak pada orang tuanya. Nah, kalau orang belum baligh, itu dosanya sepemahaman saya ditanggung oleh orang tua. Maka dari itu, orang tua sekiranya bisa mendidik anaknya dengan baik dan mengerti, belajar pula bagaimana dalam ketentuan agamanya, seperti itu. Kita mengajari anak tidak boleh semua hal yang menurut kita saja, hanya menurut kita baik, tetapi kita harus mencari tahu gimana sih hukumnya, gimana sih ketentuannya dalam hukum agamanya, yaitu salah satunya dengan markaji. Oke guys, mari kita ngaji. Langsung saja, faslun alamatul bulugh. Faslun ini diperuntukkan bagi wanita dan juga laki-laki. Alamatul bulughi utawi piro-piro tetengere baligh iku salasun ana telu. Ciri-cirinya baligh menurut kitab Safinatun Najah itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyarota, rupane sempurnane 15 apane sanatan taune. Yang pertama yaitu sempurnanya umur 15 tahun. Fi zakari ing dalem wong lanang, bagi seorang laki-laki. Wal unsa lan wong wadon, dan begitu juga bagi perempuan. Wal ihtilamu lan mimpi metu mani. Dalam arti lain, mimpi basah ya. Mimpi basah yang kita jadi gimana ya? Yang kita mimpi basah, yaitu maksudnya dalam arti lain kita ngimpi yang mengakibatkan cairan sperma kita keluar, seperti itu ya. Supaya tidak salah paham saya ucapkan saja, tapi itu kan bahasa ilmu gitu. Sperma kita keluar akibat bermimpi dalam tidur itu, maka itu sudah menjadi ciri-ciri kita sudah baligh, bahwa kita sudah terbebani oleh hukum-hukum agama. Fi zakari wal unsa litis aisinina, wal ihtilamu fi zakari ing dalam wong lanang, wal unsa litis aisinina, dan perempuan
yang berumur 9 tahun. Wal unsa lan wong wadon litis sinina kaduwe sanga piro-pirong tahun. Jadi kalau kita lihat dalam syarahnya itu susunan kalimatnya, kalau dalam bahasa Indonesia titik komanya fi dzakari wal unsa litis sinina. Nah, maka dari itu kita jadi tahu bahwa yang dimaksud ihtilam itu bagi seorang laki-laki, kemudian bagi seorang perempuan yang berumur 9 tahun. Seperti itu. Kita bisa memahaminya lewat syarahnya. Lanjut, ciri-ciri yang ketiga yaitu wal haidu lan haid fil unsa litis isinina. Sama saja, wal haidu lan haid fil unsa ing dalem wong wadon litis isinina kaduwe sanga piro-piro tahun. Jadi haid termasuk ciri-ciri baligh bagi seorang perempuan yang berumur 9 tahun. Semua ini sudah lewat survei, seperti itu yang guru ajari pada saya, bahwa Imam Syafi'i, kan ini kitab bermadhabkan Imam Syafi'i. Nah, guru saya ketika mengajarkan itu cerita bahwasannya kenapa Imam Syafi'i bisa memutuskan 9 tahun, 15 tahun itu melalui survei. Imam Syafi'i langsung tanya kepada wanita, kalau haid umur berapa? Itu bukan satu orang, tapi banyak ya. Ya, bagaimana yang dikatakan survei saja. Yang bisa dikategorikan survei itu dilakukan oleh Imam Syafi'i. Beliau survei kepada laki-laki, tidak hanya kepada sendirinya. Kan Imam Syafi'i laki-laki, tapi tidak hanya sebatas yang tahu dari diri sendiri saja. Beliau survei tanya kepada laki-laki. Begitu juga yang dia survei, orangnya itu dikategorikan. Ada yang dari suku ini, maksudnya dari gen-gen yang berbeda gitu. Dari macam-macam manusia, model-model manusia yang ada pada saat itu. Nah, oleh sebab itu, jika kalian ingin mengetahui bagaimana perkembangan fikih, bagaimana perkembangan hukum-hukum agama yang terdapat dalam fikih, yang pembaruan pada zaman sekarang, itu namanya ilmu fikih kontemporer, fikih zaman sekarang, fikih-fikih yang melewati pembaruan di zaman yang sudah lewat, seperti itu. Jadi kalian bisa belajar ini. Kalau tidak cukup, kalian masih haus ilmu, kalian belajar lagi fikih kontemporer. Supaya apa? Supaya kalian tahu perkembangan ilmu fikih di zaman sekarang. Baik, seperti itu. Mungkin segitu saja dulu kita belajar bersamanya. Yang penting kita sedikit-sedikit tapi ada perkembangan. Gitu ya, setuju? Oke? Oke lah. Dan dalam mengaji itu memang kita tidak perlu yang namanya banyak-banyak, tidak perlu yang namanya, maaf iklan pesawat lewat, tidak perlu ngaji itu yang namanya harus satu kitab selesai cepat. Ngajinya kan jadi banyak-banyak, tidak perlu. Yang penting kita sedikit-sedikit tapi paham. Seperti itu kalau saya masuk dalam mengaji itu, masuk ilmunya seperti itu yang saya rasakan dan yang saya sukai.
Ya, jadi kita tidak boleh memaksakan gimana sih ngaji supaya banyak, tidak. Saya tidak kurang kurang suka kalau seperti itu. Jadi masih mending kita ngaji sedikit-sedikit biar gampang diingat, dan selain itu kita jadi bisa lebih gampang untuk memahaminya terlebih dahulu. Yang penting apa? Kita ngaji sedikit dalam kehidupan seharinya, dalam perjalanan hari itu dia mengaji apa, dalam perjalanan harinya itu dia praktek, ibaratnya gitu bahasanya. Dia praktekkan, dia selalu mengulas gimana, apakah ada hubungan dengan apa yang kita ngaji saat hari itu. Seperti itu kalau yang saya sukai. Nah, itu juga tergantung kalian, karena manusia juga beda-beda ya. Kalian itu harus mengerti diri sendiri dulu. Tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Bukan seperti itu caranya ya. Tapi caranya itu dengan memahami diri sendiri. Gimana sih cara ngaji yang bisa masuk ke pemahamannya saya, apakah ngaji yang seperti ini, seperti itu, seperti apa gitu ya. Jadi kalian harus bisa memahami, kenalan dulu lah sama diri sendiri. Ya mungkin walaupun terasa susah, itu bisanya terasa susah karena kita kurang atau bahkan tidak pernah introspeksi diri ya. Kalau kita pernah berpikir, pikiran luar itu kita hilangkan sejenak. Kalau bahasa kerennya itu seperti kegiatan yoga gitulah. Kan itu katanya menghilangkan pikiran negatif luar, menghilangkan gangguan-gangguan yang dari luar. Kita jernihkan pikiran supaya apa? Supaya kita bisa kenalan dengan diri sendiri. Mungkin segitu saja kurang lebih ngaji kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga orang biasa yang sangat kurang akan ilmu pengetahuan baik agama maupun duniawi yang lainnya. Apalagi ilmu-ilmu formal. Saya masih awam banget ya. Oke, yang penting kawan-kawan semua jangan lupa markaji. Mari kita ngaji. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.